Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton channel siaran Agung Pos YouTuber. Saya sedang berada di ruang organisasi bersama Ibu Rosita Api MSI. Selamat sore Ibu Rosita. Ya, Bu Rosita, terima kasih banyak telah menerima kami untuk berwawancara eksklusif tentang tupoksi organisasi. Sebenarnya Bu Rosita bagian organisasi ini kalau dulu kan Opala dan sekarang sudah berganti organisasi. Apa saja tupoksinya? Silakan Bu Rosita. Baik, terima kasih pertama-tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kunjungannya juga dari Agung Pos kepada kami di bagian organisasi Sekda. Kami sangat senang menjadi salah satu yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa itu sebenarnya bagian organisasi. Dulu lebih dikenal dengan Ortala dan sering dijadikan guyonan orkes tanpa lagu. Nah, sekarang itu tidak lagi menjadi Ortala, tapi sejak tahun 2013 itu sebagai salah satu bagian dari sekretariat daerah. Sekretariat daerah itu terakhir dibentuk dengan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, sekretariat daerah. Jadi sekarang ini ada 10 bagian dari sekretariat daerah itu, yang pimpinannya ada sekretaris daerah, Sekda, Pak Sekda, dan organisasi adalah salah satu bagiannya. Jadi kami bagian itu adalah bersifat administrasi, artinya membantu bupati dan sekretaris daerah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir. Dan bagian organisasi itu mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan daerah dan juga melaksanakan memfasilitasi, mengkoordinasikan tugas-tugas perangkat daerah, juga mengevaluasi dan memantau pelaksanaan daripada tugas dan fungsi daripada perangkat daerah. Di sini kami juga ada 3 subbagian yang di dalam bidang bagian organisasi ini. Yang pertama itu adalah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, Kasubag. Kemudian yang kedua adalah Kasubag tata laksana dan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah kinerja, reformasi dan birokrasi. Mengenai tadi Bu Rosita ada 3 fungsi yang dikatakan. Satu-satunya apa? Salah satunya itu fungsi strategis. Jadi yang organisasi ini sangat strategis, Pak. Dimulai dari rumahnya suatu organisasi, artinya tempat lembaganya. Tadi dimulai dari kelembagaan. Makanya saya sebut di awal itu adalah kelembagaan. Jadi dia berawal dari rumah yang kami siapkan, organisasi dari perangkat daerah itu sendiri. Artinya mengikuti perkembangan. Terakhir sudah kita adakan perubahan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Itu sudah ada perubahan nomenklatur. Ada beberapa yang kita rubah. Contohnya salah satunya adalah Damkar. Damkar itu yang selama ini sesuai Permendagri yang Perda yang lama 2016 itu bergabung dengan Pol PP, Satpol PP dan Damkar namanya. Nanti 2022 perdanya sudah dievaluasi oleh provinsi dan sudah sebentar lagi akan kita disahkan, itu menjadi tersendiri, perangkat daerah tersendiri. Maksudnya organisasinya evaluasi administrasi dari mulai tidak dari seluruh perangkat daerah. Jadi yang sangat strategis itu dari mulai dia membentuk organisasi itu, kita memonitor, mengevaluasi, mengikuti perkembangan peraturan di atasnya. Kemudian tusinya, SOTK, apakah mereka bekerja sesuai dengan tusi, tugas pokok dan fungsinya. Kalau dia keluar jalur, berarti kita menjadi tugas kita untuk mengingatkan. Kemudian yang kedua tadi adalah pelayanan publik, Pak, dan tata laksana. Jadi akhir daripada suatu kegiatan pemerintah itu adalah pelayanan publik. Dan yang ketiga tadi yang sangat strategis sekarang yang sedang memang menjadi misi bupati, membangkitkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional. Itu ada menjadi prioritas bupati, ada di kami, yaitu kinerja, bagian kinerja dan reformasi birokrasi. Berkenaan dengan tugas dan fungsi maksudnya.
Ini pelanggaran itu seperti apa kalau misalnya ada pelanggaran? Pernah ada pelanggaran? Maksudnya pelanggaran untuk Dari pelaksanaan TUS itu ada pelanggaran nggak oleh bagian-bagian yang melaksanakan TUS itu? untuk sekarang ini tidak ada. Artinya kita sekarang organisasi menjadi bagian TAPD Pak, tim anggaran pemerintah daerah. Iya. Jadi dulu itu kan tidak masuk di dalam tim TAPD. Iya. Artinya kami duduk di sana sebagai untuk melihat apakah anggaran-anggaran dari perangkat daerah itu sesuai dengan fungsinya. Iya. Dan sekarang ini kita itu polanya itu adalah lebih bersifat kinerja. Katanya melihat itu penggunaannya sesuai dengan tujuan, artinya bakal ada pelanggaran di sana, bisa ada pelanggaran katanya. Kemungkinan kalau ini tidak ada, karena sekarang ini sudah sistem SIPD, sistem yang sudah digital, online. dan menjadi terpantau sebenarnya. Jadi dia harus sesuai dengan kode rekening yang sudah ada panduannya dari Permendagri Pak. Artinya ada semacam keringanan tugas ya, tidak? Iya. Kita memantau secara manual tidak langsung. Sudah lewat SIPD sekarang ya. Makanya kita masuk dalam tim TAPD tadi Pak. Mengenai pelayanan publik itu yang seperti apa yang kita? Nah, pelayanan publik ini juga. Jadi kita organisasi sebagai memfasilitasi dalam hal ini. Pelayanan publik ini merupakan akhir daripada kinerja pemerintah daerah kan. Itu merupakan yang menjadi akhir dari yang diberikan oleh pemerintah itu adalah goalnya itu adalah pelayanan publik yang merupakan menyangkut ASN artinya ya. Ya, artinya terhadap masyarakat. Ya. Jadi pelayanan yang diberikan ASN terhadap masyarakat. Jadi kita di sini kemarin sudah ada penilaian Pak. Kita itu dinilai. Jadi pemerintah daerah ini dinilai. Ya. Dinilai lewat adanya namanya pelayanan lomba, pelayanan publik itu didorong untuk berinovasi. Itu sudah kita lakukan menyurati dengan surat bupati. Satu perangkat daerah didorong untuk melakukan satu inovasi. Sehingga dilombakan dinilai kalau dari pemerintahan dalam negeri, Kemdagri, itu Kementerian Dalam Negeri itu oleh Litbang, ada Litbang ya. Mereka namanya IGA, ada namanya kompetisinya di situ. Nah kalau kita yang organisasi itu kerjasamanya ke Kementerian Kemenpan RB. RB. Nah di situ namanya adalah KIPP Pak, kompetensi inovasi pelayanan publik. Kalau WTP itu lain lagi. WTP itu adalah wajar tanpa pegang untuk menilai peluang yang di BPKAD. Tapi dari sini juga ini. BPKAD dengan sekarang. Untuk masalah pengelolaan keuangan. Tapi akhirnya ada penilaian seperti itu juga. Iya ada. Jadi artinya malah di kami itu Pak banyak keseluruhan itu dinilai makanya di RB tadi kinerja dan RB reformasi birokrasi yang meliputi 8 area. Iya. Nah jadi disitulah Pak RB ini sedang kita dinilai juga, nanti ada nilai RB namanya dan ada nilai kinerja namanya nilai sakit Pak untuk kabupaten. Iya. Jadi kami memfasilitasi, mengkoordinasikan itu ada timnya namanya yang penanggung jawabnya Bapeda, Inspektorat dan Organisasi. Ya, tim. Untuk mendorong pelaksanaan nilai sakit kabupaten itu menjadi baik. Nilai sakit kita masih CC Pak sekarang. Sekarang. Dan itu dia jadi menjadi tugas tim. Nilai paling tinggi apa? Paling tinggi apa? Di provinsi Sumatera Selatan belum ada yang dapat A. Iya. Kabupaten seluruh ini yang masih dapat CC itu masih 4 kabupaten termasuk kita. Termasuk OI. Iya. Tapi artinya ini yang menjadi tugas berat. OI semenjak mekar sampai sekarang belum pernah mendapatkan A. Belum B malah makanya kita Pak Bupati kemarin sudah bertemu dengan deputi di Kemenpan RB. Bapak bercerita kalau bisa yang aduan itu adalah Kabupaten Ogan. Itu makanya yang perlu kita dorong, kita bantu dan kita support. Dibantu dengan sinergisitas dari seluruh persyaratan untuk mencapai A itu banyak. Jadi persyaratannya itu mulai dari perencanaan dinilai Pak, dia ada indikator yang dinilai. Yang pertama adalah perencanaan kita yang dituangkan dalam bentuk RPJMD. Artinya penilaian global nanti ya? Global. Makanya dimulai dari perencanaan, seluruh perangkat daerah. Makanya organisasi itu berat mulai dari perencanaan yang dikelola dan dibuat sekarang oleh Bapeda, kemudian perencanaan kinerja namanya itu Pak, perencanaan itu dibuat oleh itu, kemudian dimulai dengan pelaporan, pelaporan kinerjanya itu ada nanti pelaporan, kemudian dievaluasinya di inspektorat. Nah ketiga inilah yang dikombinasikan. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran itu, bagaimana sampai sampai pada pelaporan terakhir, sampai akhirnya hasil yang dihasilkan tadi itulah kerja, artinya kinerja dari pemerintah daerah. Mengenai program bupati gimana? Itu makanya Pak Bupati sangat concern
untuk peningkatan nilai sakit dan RB ini, Pak. Karena itu merupakan nilai apa namanya kita ya, nilai kabupaten di mata nasional, artinya harus betul-betul kita tingkatkan, jangan stagnan di nilai selisih itu. Artinya Harus kekompakan, harus semua perangkat daerah itu harus betul. Jadi mulai dari bupati dia punya perjanjian kinerja, Pak. Iya. Makanya yang dituangkan dalam RPJMD itu adalah janji bupati ibaratnya. Iya, iya. Yang dituangkan dalam RPJMD kan. Nah, janji bupati ini harus didukung, diketahui oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tusinya masing-masing tadi. Yang kembali kata saya tadi. Artinya perangkat daerah harus mematuhi itu dan menjalankan itu. Betul. Yang janji di RPJMD itu harus betul dijalankan dalam lenceng. Iya. Nah, itulah saat kita tidak Itu per tahun penilaian. per tahun. Dari betul. buka angka. Jadi kayak ini nah, seperti ini yang sedang berjalan. Nanti bulan September itu akan dinilai, Pak. Langsung oleh, harusnya karena kalau tidak corona mereka datang langsung. Tapi karena corona sudah 2 tahun ini lewat virtual. Jadi dari tim KM4RB itu langsung berhadapan dengan kita, dan kalau bisa yang memberikan paparan itu diminta perangkat daerah jangan diwakili. Dan bupati langsung harus hadir. Bisa spesifik nggak penilaian dengan virtual? Apa ya? Maksudnya Bisa apa ya? Penilaiannya itu kira-kira bisa ini nggak? Bisa normal nggak kira-kira? iya. Penilaian. Apa? Kalau virtual itu kan banyak kurang karena jaringan segala macam. Enggak, alhamdulillah ya, artinya memang waktunya tidak terlalu panjang, karena juga ada soft copy yang kita kirim, Pak. Iya. Jadi seluruh anggaran per perangkat daerah itu dikirimkan. Kan ada namanya kata saya tadi perjanjian kinerja itu yang mereka pegang. Kita ini komitmen nggak? Seperti itu. Yang makanya kata Bapak yang masalah melanggar tadi. Nah seperti itu. Apakah komitmen nggak nih pemerintah daerah nih terhadap RPJMD yang dia buat? Iya. Nah makanya kami itu mengawal harus apa yang dituangkan di situ, kan itu ada itu Pak, ada indikator tuh. Iya. Bupati itu ada perjanjian dia kan, bahwa target dia bahwa nilai sakit tadi, Iya. nilai RD, bahwa dia WTP. Nah itu tercapai antara target-targetnya berapa persen. Pasti tuntutan pada Tingkat pengangguran. Iya. Tapi itu masuk di dalam Itu masuk juga. Iya betul, masuk di dalam nilai itu. Nah, maksud saya artinya perangkat daerah itu memang betul-betul harus kerja ekstra. Betul, kerja ekstra. Memenuhi target yang Ya. ada di dalam indikator tersebut. Dan ada akan menjadi penilaian seorang bupati. Betul. Kepada- Nah makanya seharusnya kami di organisasi ini bersama tim tadi Bapeda sama Inspektorat juga memberikan rapor semestinya rapor untuk daerah Pak. Punya kewenangan kami tim. Tapi itu dulu Artinya- tidak rapor. Untuk sampai tahun ini belum kita laksanakan. Tapi akan artinya dilakukan. ya insya Allah ke depan akan kita programkan. Ya. Artinya nilai mereka misalnya berapa perangkat daerah yang nilai B. Ya. Dengan dia itu kesalahan kalau untuk B kabupaten Ya. sepertiga dari perangkat daerah itu bernilai B Pak, seperti itu. Kan bisa terbayang kalau kita cek itu berarti ada B yang perangkat daerah ini nilai kinerjanya itu. Bisa nggak dengan SDM yang sekarang mungkin Ibu Rosita sebagai kapak organisasi sudah mengadakan semacam survei terhadap perangkat daerah. Bisa nggak itu tercapai dengan SDM yang ada sekarang? Insya Allah dengan semangat kita Pak, dengan kemampuan yang ada, dengan SDM yang ada, kita maksimalkan. Kita berupaya, tapi itu juga dengan artinya tidak bisa sendirian oleh organisasi, Ya, harus kolaborasi Pak. Harus kolaborasi, karena ini menyangkut keseluruhan, Iya. mulai dari bupati sampai staf Pak. Sampai seorang staf pun dia harus mengerti, karena itu juga ada survei Pak dari Menpan RB. Survei mereka acak menanyakan, termasuk yang pelayan publik tadi, terhadap masyarakat, mereka mengadakan survei secara diam-diam kepada masyarakat. Tanpa kita ketahui. Tanpa kita ketahui. Mungkin bagian organisasi juga mengadakan hal yang sama juga terhadap Iya, seperti perangkat itu juga harus. daerah. Iya. Iya. Ke depan seperti itu akan kita lakukan. Tapi sekarang sudah dilakukan secara diam-diam dari bagian organisasi. Baru secara Atau masih ambil. Yang penting itu Iya. ada ketentuannya seperti itu. Iya, makanya- harus ada kerjasama yang kompak. Betul. Dan semua Kekompakan itu. perangkat daerah harus harus melaksanakan itu. menghilangkan ego sektoral mereka. Itu yang menjadi PR kita. Jadi di organisasi juga ada kata saya tadi Pak, reformasi birokrasi ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan tadi, pelayanan publik tadi, ya, pelayanan terima dan mencapai pemerintahan yang capable, Ya.
kemudian pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berkualitas, yang betul-betul memang mempunyai integritas. Berbicara reformasi birokrasi, sekarang kira-kira sudah mengarah sana? Sedang. Kita Sedang. memang di dalam program kita ke depan itu adalah membuat roadmap RB namanya, roadmap reformasi birokrasi, yang dia harus selaras dengan RPJMD. Makanya setelah RPJMD ini kita lanjutkan dengan penyusunan roadmap RB. Dia harus ngacu ke situ, Pak. Jadi ada petanya, Pak, setiap perangkat daerah. Artinya sudah ada tusi-tusinya ya? Ya, jadi dia juga ada agen perubahan. Sedati di setiap perangkat daerah dia punya, kan ada yang kata saya tadi penilaian secara LKE, Pak, LKE namanya, di setiap perangkat daerah itu dinilai ada poin-poin indikator yang harus dijawab oleh perangkat daerah ke Menpan RB langsung. Berkenaan dengan jumlah tenaga PNS dan TKS itu ada pengaruh juga dengan penilaian seperti itu? Karena ini kan menyangkut kinerja, sementara kinerjanya tidak semua PNS. Lebih kepada apa, Pak ya? Memang berpengaruh juga terhadap, karena terjadi kita ada masih kekosongan beberapa jabatan seperti itu. Memang berpengaruh. Artinya ada beberapa jabatan mungkin yang dirangkap oleh 1-2 kasih kosong misalnya, kan harus dikerjakan oleh kabit menanggung tugas itu menjadi bebannya menjadi berat, sudah konsentrasi terpecah seperti itu bisa memang. Banyak terjadi kekosongan itu. Tapi kita maksimalkan berupaya, termasuk juga anggaran, Pak. Dengan anggaran yang tidak pusing ini, justru di dalam sakit itu mengharapkan apa ya, efektif dan efisien. Efisienkan anggaran. Nah disitulah keuntungan seorang pemerintah kepala daerah dengan menggunakan sakit ini. Apabila sudah baik, semakin baik sakitnya, maka RB-nya akan tercapai, Pak. Karena sakit itu membimbing apa ya, memandu daerah supaya anggaran yang dianggarkan betul-betul berkinerja. Artinya kita akan tidak perlu harus dipangkas seperti itu. Positifnya artinya ada juga dari refocusing itu. Tidak juga, refocusing ini kan karena ke kondisi COVID, corona kan. Terhadap penilaian. Tidak, dia tidak masuk di dalam wilayah karena memang itu adalah nasional. Jadi refocusing yang dilaksanakan itu tidak masuk dalam efektif, Pak. Dan masuk di dalam efisiensi anggaran. Artinya tidak mengurangi dari. Tidak, artinya dia malah kemarin itu kita ada kesalahan, Pak, tahun kemarin. Penilaian kan lucu. Jadi dari member itu kan minta apa ya efisiensi daripada kepada negara. Jadi kami jawab itu dari kita jawab, Pak. Oh kita sudah mau efisiensi. Ya akhirnya di refocusing tadi kan, Pak ya. Oh bukan itu, Ibu. Artinya refocusing tidak boleh dikembangkan. Tidak masuk di dalam efisiensi. Jadi mau efisiensi itu kan, Pak, contoh kayak di provinsi yang sudah berhasil mendapat nilai A itu Jawa Tengah dan Jogja, itu mereka yang dimasukkan efisiensi anggaran itu, jadi kegiatan mereka 5.000, Pak, mereka bisa memangkas 1.000 kegiatan. Kalau Sumsel sudah ada yang belum ada. Belum. Artinya masih di luar. Kita kepengen A. Dan itu suatu lompatan yang berapa lompatan mungkin ya kita bertahap lah, terjadi dulu, Pak. Tapi kalau A itu kan artinya kan sudah bagus. SDM-nya juga pengaruh pada SDM. Daya nalar para pejabat. Para pejabatnya sudah bagus, semua sudah memahami kinerjanya sampai ke taraf staf. Tapi kan Pak Wahyu pernah bilang bahwa kita di krisis SDM mungkin dalam penataan ini insya Allah ke depan mungkin bisa tercapai cita-cita itu. Insya Allah. Kita berdoa saja. Bu Rosita di Jumbo waktu mungkin ada yang perlu disampaikan kepada perangkat daerah agar penilaian dari bagian organisasi ini berjalan maksimal sesuai dari maksud Pak Bupati. Silakan Bu Rosita. Baik, kepada teman-teman semuanya, seluruh ASN yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, mari bersama-sama kita bergandeng tangan, bersatu padu, berkolaborasi di dalam tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi kita masing-masing untuk mendukung visi dan misi Bupati kita, Bapak Bupati Ogan Ilir dan Bapak Wakil Bupati Ogan Ilir. Dalam hal ini khususnya untuk di bidang organisasi ini adalah beberapa penilaian yang antara lain adalah nilai sakit Kabupaten Ogan Ilir harus kita tingkatkan dari nilai CC. Berharap ini kita dapat tahun depan kita tingkatkan menjadi B. Dan ini memerlukan kerjasama kita semua karena tanpa dukungan kita semua bersatu padu untuk memahami kinerja kita masing-masing dan menuangkannya dalam laporan, mudah-mudahan itu akan dapat kita capai. Yang kedua adalah nilai indeks reformasi birokrasi juga harus kita capai untuk ditingkatkan dari nilai yang sudah ada tahun ini menjadi lebih baik lagi.
Kemudian ada indeks juga pelayanan publik. Pelayanan publik yang sudah kita lakukan mungkin sudah baik, tapi mungkin harus lebih kita tingkatkan lagi, yang terutama yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, baik itu di catatan sipil dan kemudian di PTSP, perizinan yang diberikan, dan juga baik daripada dinas-dinas lain yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, puskesmas yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dengan penilaian kemarin dilaksanakan oleh Ombudsman, Pak, kemarin juga dari Kemenpan RB juga ada penilaian. Jadi ada beberapa seluruh kementerian dan juga instansi yang menilai kita. Artinya kita ini memang sedang disorot untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan itu memang merupakan prioritas Bapak Bupati kita untuk menata administrasi juga di Kabupaten Lautan Ilir ini untuk mencapai pelayanan publik yang terprima kepada masyarakat. Yang merupakan cita-cita dari Bapak Bupati. Ya, saudara pemirsa, sudah banyak lebar kita mendengar penjelasan dari Kabak Organisasi Ibu Rosita, aktif MSI. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi para perangkat daerah untuk mencapai cita-cita kita semua, cita-cita Pak Bupati untuk mencapai nilai A dapat oke secara nasional. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.